Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fajar Lukmana dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan peraturan tentang lompat jauh. Perlombaan lompat jauh didukung oleh panitia yang terdiri dari 6 panitia. Yang pertama ada juri hakim, yaitu Rizal, bertugas sebagai penengah atau pemutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perlombaan lompat jauh. Yang kedua, juri pengukur, yaitu Dimas, bertugas mengukur hasil jarak atau jauhnya lompatan setiap peserta yang telah melaksanakan lompatan. Yang ketiga ada Anissa, bertugas mencatat hasil maksimal yang diperoleh setiap peserta. Yang keempat ada wasit satu, yaitu Iksan, bertugas mengawasi setiap peserta sebelum melakukan perlombaan. Dan yang kelima wasit 2, yaitu Rinjani, bertugas mengawasi setiap peserta yang akan melakukan lompatan. Untuk tata cara lompat jauh. Untuk melakukan teknik lompat jauh ini, pertama-tama pelompat harus lari ancang-ancang antara 10 sampai 20 langkah. Kemudian kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit bertolak atau bertumpuk. Yang kedua, kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan tolak. Turunkan pinggang sedikit pada satu langkah terakhir dari ancang-ancang. Yang ketiga, ayunkan paha kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendiri mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan dan ke atas atau sudut tolakan 45 derajat. Yang keempat, tolak kaki pada pangkal titik berat badan ke atas. Kemudian diikuti kaki tolak menyusul kaki ayun. Saat melayang, tekuk kedua kaki sedikit sehingga badan berada dalam sikap jongkok. Yang kelima, saat akan mendarat, acungkan kedua kaki ke depan, yaitu bersamaan dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Bila kedua kaki telah mendapati bak pasir, duduklah di atas kedua kaki tersebut. Sebelum melakukan lompatan, akan saya bacakan peraturan lompat jauh. Berikut peraturan lompat jauh. Apabila jumlah peserta lebih dari 8, maka masing-masing peserta diberi kesempatan untuk melakukan 3 kali lompatan. Dan kemudian diambil 8 pelompat yang memiliki hasil lompatan tertinggi. Jika ada lompatan dengan hasil yang sama pada pelompat urutan 8 ke bawah, untuk menentukan maka masing-masing pelompat akan diberi 3 kesempatan sekali lagi untuk melakukan lompatan. Namun, jika peserta hanya terdiri dari 8 orang atau kurang, maka lompatan akan dilakukan sebanyak 6 kali. Dan pada perlombaan kali ini diikuti oleh lebih dari 8 peserta. Peraturan peserta. Yang pertama, saat akan melompat, harus dipastikan untuk tidak melewati batas depan dari garis pelanggaran. Jika ada satu bagian kaki menyentuh garis pelanggaran atau foul lane, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan jaraknya tidak akan dicatat. Yang kedua, atlet memiliki 3 kesempatan untuk mencoba lompatan terjauhnya. Foul jump atau lompatan yang dilakukan dengan posisi kaki melewati batas garis pelanggaran akan dihitung sebagai lompatan percobaan dan pelanggaran. Yang ketiga, jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh pertama yang menyentuh tanah, baik tangan maupun kaki. Jarak dihitung dari titik awal melakukan lompatan atau foul lane hingga saat pendaratan di bak pasir. Yang keempat, jika melakukan take off atau lompatan dengan jarak yang cukup jauh dari papan atau bagian depan foul lane, jarak yang dihitung adalah tetap dari foul lane hingga posisi pendaratan di bak pasir. Yang kelima, tidak diperbolehkan untuk melakukan somersault atau jungkir balik saat melakukan lompatan atau mendarat di bak pasir. Jika melakukannya, maka akan dianggap gagal. Yang keenam, ketebalan maksimum sol sepatu yang boleh untuk digunakan adalah 13 mm. Aturan pengukuran lompatan pun juga diperlukan pada olahraga lompat jauh, dan berikut peraturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara mengukur lompatan pada lompat jauh adalah berawal dari pendaratan yang tepat, ada di bak pasir dan ditarik menuju ke papan tumpuan. Yang kedua, pengukuran dilakukan secara tegak lurus pada garis tumpuan dan perpanjangannya. Dimulai dari sisi terdekat bekas pendaratan dengan balok tumpuan yang ditarik lurus hingga ke titik papan tumpuan yang terdekat dengan pendaratan. Yang ketiga, juri pengukur adalah satu-satunya pejabat pelompat jauh yang memiliki hak untuk mengukur hasil lompatan.
di mana yang diukur hanya lompatan yang dinyatakan sah. Juri tersebut akan mengambil ukuran lompatan dari papan tumpuan hingga titik akhir pendaratan seperti detail yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, apabila sesaat setelah usai melakukan lompatan, kemudian si pelompat berjalan mundur, maka secara otomatis pengukuran yang dilakukan adalah pada titik saat pelompat mundur. Itulah mengapa selalu disarankan bagi pelompat untuk berjalan maju sesudah melompat atau condongkan badan dan pinggul ke arah depan. Yang kelima, tahap pengukuran harus dilakukan dengan ketelitian penuh karena perbedaan 1 cm saja akan memiliki pengaruh yang besar pada penentuan pemenang. Dan alat yang digunakan selama melakukan pengukuran harus sama untuk setiap hasil lompatan yang dilakukan oleh peserta. Yang keenam, pencatatan hasil lompatan akan selalu dilakukan oleh pencatat hasil perlombaan. Pada olahraga lompat jauh, beberapa hal yang dilakukan peserta akan menyebabkan terjadinya diskualifikasi yang berdampak negatif pada pemain, seperti misalnya tidak melakukan lompatan setelah dipanggil selama 3 menit lamanya oleh panitia, melakukan tumpuan dengan menggunakan 2 kaki, melakukan pendaratan di luar bak pasir yang sudah ditentukan, menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan dengan menggunakan bagian tubuh manapun, baik saat melakukan ancang-ancang, lompatan maupun melakukan lari di landasan pacuan tanpa melakukan tolakan. Melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik ketika sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat dengan benar dan sah di dalam bak pasir saat melakukan pendaratan. Setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir. Melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Untuk menentukan pemenang pada olahraga lompat jauh, tidak hanya dihasilkan dari hasil lompatan yang terpanjang, namun juga prosedur lain yang perlu diperhatikan dan dilalui oleh para peserta olahraga ini, termasuk tes doping yang wajib dilakukan oleh para anggota peserta lompat jauh. Untuk nilai yang sama pada pertandingan lompat jauh, pemenangnya akan ditentukan dengan cara memberikan kesempatan kedua pada peserta yang memiliki nilai sama. Kesempatan tersebut berupa hak untuk melakukan lompatan kembali, walaupun ada kalanya tetap saja kedua peserta memiliki nilai yang sama lagi walau telah diulang. Apabila masih sama juga, umumnya pemenang akan ditentukan dari prestasi atlet yang telah dimiliki di masa sebelumnya, walaupun ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki prestasi yang setara, sehingga masih sulit dalam penentuannya. Jika sudah menemui jalan buntu seperti ini, akan dilakukan undian untuk menentukan peserta yang keluar sebagai pemenang. Itulah beberapa penjelasan tentang olahraga lompat jauh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.